Roh Kudus, terima kasih telah hadir di tengah-tengah kami sore hari ini. Kami siap untuk firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi pengingat buat kami pada masa putih rambut kami. Tuhan masih menopang, menjaga, menggandeng, menggendong kami. Tuhan gak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Oleh sebab itu, di masa-masa ini kami tidak pernah khawatir. Sebab Tuhan selalu menjaga dan menopang kami. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah sore hari ini. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, juga urapi setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Sebelum duduk, bolehkah lihat kanan kiri, depan belakang, kasih senyum yang paling menawan, katakan Tuhan Yesus mau pakai hidup kita sekali lagi. Thank you, Praise and Worship. Shalom. Senang sekali saya bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara semua. Ini adalah ibadah senior gitu ya. Dikatakan senior bukan berarti Anda sudah tua, no. Senior itu berarti yang dimuliakan. Artinya yang yang ditiru, yang jadi teladan panutan. Jadi ibadah senior adalah karena Anda semua sudah menjadi teladan buat kami yang muda-muda. Dan gereja Mawar Sharon adalah gereja yang berfokus kepada semua generasi. Termasuk generasi yang senior. Kami gak mau kehilangan setiap generasi, karena setiap generasi punya peran. Dan saya sungguh bersuka cita kalau ibadah senior ini bisa dibuat yang perdana. Dan saya berdoa, nantikan saya dapat di atas panggung tadi. Praise and Worship siapkan, kita mau buat worship night yang oldies, khusus untuk ibadah senior. Jadi nanti kita mau penuhi tempat ini dengan orang-orang yang senior. Kita khusus aja menyembah Tuhan dengan lagu-lagu yang lahir pada zamannya waktu itu. Kalau lagu-lagu yang sekarang lahir gitu ya, mungkin kita belum mengerti, gak mengenal lagunya. Tapi lagu-lagu pada waktu itu nanti akan dikonsep dengan tim Praise and Worship kita. Supaya Bapak Ibu bisa menyembah, bebaskan roh. Supaya Anda juga tahu bahwa Anda dikasih dan Anda dicintai di gereja ini. Anda gak pernah sendiri. Dan kami sangat bersyukur untuk kehadiran Anda. Ibadah ini mengingatkan kita bahwa kita masih ada di sini karena kasih karunia dan Tuhan punya rencana. Satu firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang kelima ayat ke-39. Ini sebagai firman Tuhan pembuka gitu ya. Firman Tuhan katakan seperti ini di dalam Lukas 5 ayat yang ke-39. Dan tidak seorang pun, katakan tidak seorang pun, yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia berkata, anggur yang tua itu baik. Katakan, anggur tua itu baik. Tidak seorang pun, dikatakan firman Tuhan, yang telah minum anggur tua, kepingin minum anggur yang muda. Sebab mereka berkata bahwa anggur tua itu enak. Anggur tua itu baik. Bahkan kalau kita masuk ke pabrik wine gitu ya, pembuatan anggur, semakin tua usia anggur tersebut, harganya semakin mahal sekali. Dari situ saya tahu bahwa mengikut Tuhan dengan ditambahkannya usia, maka nilai kita sekalipun usianya bertambah, nilai hidup kita ini semakin luar biasa. Semakin mahal. Generasi muda harus angkat topi sama Anda, Bapak Ibu Saudara. Dari firman Tuhan ini kita bisa lihat sebuah nilai kehidupan bahwa semakin usia bertambah maka tingkat kematangan, tingkat kedewasaan juga semakin kuat. Satu kali teman-teman sekolah saya waktu itu datang gitu ya ketika saya sedang berkumpul-kumpul gitu ya. Datang dan berkata, bro kayaknya enak zaman kita waktu SMA ya. Siapa masih ingat waktu SMA? Bisa lambaikan tangan? Apa sudah lupa? Ya kalau saya ngomong waktu kuliah gak semua berkuliah waktu itu pasti. Tapi teman saya datang, bro masih ingat gak waktu SMA? Enak ya waktu SMA. Enak ya waktu kuliah.
Gimana kita itu bisa bebas, kita mau senang-senang, mau happy-happy, mau apapun gitu ya. Kalau saya boleh pilih, saya mau kembali ke masa SMA. Kadang istri saya juga sering ingatkan, enak ya masa SMA. Balik SMA kayaknya enak, temennya banyak. Tapi saya selalu bilang, gak mau. Bukan berarti masa SMA saya adalah masa-masa yang suram. Saya punya banyak teman gitu ya. Tapi bagi saya, masa-masa seperti ini, saat-saat seperti ini jauh lebih baik daripada masa saya SMA. Memang secara kebebasan ketika saya masih sekolah, masih kuliah, saya bebas sekali mau lakukan apa, mau pergi kemanapun bisa pergi. Hari ini punya istri, punya anak, tapi saya merasa bahwa dengan punya istri, punya anak itu bukan sebuah beban buat saya. Tapi justru sebagai alat untuk mendewasakan saya setiap harinya. Jadi ketika saya diajak, enak ya SMA? Enggak, lebih enak sekarang. Loh kenapa? Karena sekarang saya lebih dewasa. Karena sekarang saya lebih matang di dalam berpikir. Kalau SMA, masa sekolah, enggak punya pikiran panjang. Pengen apapun, jadi. Tapi sekarang, secara usia ditambahkan, maka kebijaksanaan, kedewasaan, dan pengurapan juga bertambah. Benarlah kata firman Tuhan. Orang yang sudah minum anggur tua nggak mau minum anggur yang baru atau yang muda. Karena apa? Karena anggur tua itu bijaksana. Ada di tempat ini yang masih mau kembali menjadi muda? Saya rasa nggak ada. Enak sekarang. Kenapa? Penuh hikmat, penuh kebijaksanaan. Dengan bertambahnya usia, maka matang pula urapan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tahukah, kalau urapan semakin kita tua, semakin matang, berarti Tuhan punya rencana di dalam hidup kita. Bukan berarti kalau kita menjadi tua, bertambah usia, putih rambutnya, otomatis panggilan kita selesai. No, kita gak pernah selesai. Panggilan kita akan terus berjalan. Panggilan kita akan semakin hari semakin matang. Semakin luar biasa. Semakin berapi-api pula. Nah kita mau belajar gitu ya dari seorang yang bernama Daud. Sampai putih rambutnya. Panggilannya tetap ada. Dan luar biasa. Saya kasih tema never end. Artinya gak pernah berakhir. Sekalipun putih rambutnya, sekalipun usia sudah bertambah, tapi panggilan Tuhan never end. Gak pernah berakhir. Ada terus. 1 Tawarik pasal yang ke-22. Ayat yang pertama, ayat yang kedua, sampai ayat yang ke-19. Kita mau belajar dari seorang yang bernama Daud. 1 Tawarik pasal yang ke-22, ayat yang kedua. Judulnya adalah persiapan untuk mendirikan bait suci. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel. Lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi dan paku-paku bagi daun pintu gerbang. Dan bagi tupai-tupai juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya. Dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya. Sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Perhatikan di ayat yang kelima. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman. Dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya. Sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Katakan amin. Kita berhenti sampai sana terlebih dahulu, nanti kita akan lanjut bacanya. Bapak ibu saudara, bahwa Daud ini punya visi pribadi dan kerinduan akan Tuhan yang sangat besar. Dan saking besarnya kerinduan dan visi pribadinya akan Tuhan membuat visinya ini dan kerinduannya lebih besar daripada masa hidupnya.
Setiap kita punya masa hidup. Gak ada orang yang hidup selamanya. Gak ada orang yang muda selamanya. Sekalipun wajahnya baby face, tampak muda, tetapi juga tetap dalamnya tua. Kita mau pakai apapun, kita gak boleh menolak tua. Ada produk-produk kecantikan, mau stem cell, mau apapun, gak bisa membuat kita muda. Sekalipun mungkin kulitnya bisa diperkencang gitu ya. Sampai hidung yang harusnya mancung, karena ketarik dia jadi mundur ke belakang. Saking kencangnya. Produk-produk kecantikan pun gak bisa membuat kita ini akan tetap muda selamanya. Tuhan sudah kasih garis hidup setiap orang. Termasuk Daud. Tapi yang menarik adalah sekalipun Daud ini bertambah usia sampai putih rambutnya sampai tua, itu ya. Tapi visi pribadi dan kerinduan akan Tuhan, yaitu dengan membangun bait suci waktu itu tidak pernah pudar. Bahkan semakin tua semakin gila-gilaan. Ini luar biasa. Dan kita semua tahu bahwa ketika Daud itu punya kerinduan untuk membangun bait suci, membangun kehendak Tuhan, membangun visi Tuhan. Tuhan berkata, bukan kamu yang membangun, tapi anakmu Salomo yang akan membangun bait suci itu. Banyak orang ketika aku mau punya kerinduan, tapi nggak diizinkan, ya sudahlah, puji Tuhan, aku tak nganggur saja. Daud punya kesempatan untuk dia nganggur. Daud punya kesempatan untuk dia berhenti bermimpi, berhenti mengerjakan visi. Tapi itu nggak dilakukan. Sebab perhatikan di ayat ayat kedua sampai ayat kelima tadi kita baca. Bahkan dia gak punya kesempatan untuk membangun, tapi dia menyiapkan segala sesuatu untuk Salomo bisa membangun. Sebab firman Tuhan katakan di ayat yang kelima, karena pikir Daud, Salomo anakku ini masih muda dan kurang berpengalaman. Dan rumah yang harus didirikan bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya. Lihat, visinya besar. Sekalipun dia gak boleh bangun, gitu ya. Gak boleh bangun visi Tuhan itu, gak diizinkan. Tapi hati dan kerinduannya ini sangat besar sekali. Bahkan lebih besar dari masa hidupnya. Kerinduan akan membangun visi Tuhan yang ada di dalam diri Daud ini melampaui orang lain. Daud bisa melihat visinya sampai pada generasi berikutnya. Dia bisa melihat itu. Ini besar dan harus generasi ini yang bangun. Yaitu anaknya. Kerinduan akan membangun visi Tuhan ini yang besar di dalam kehidupan Daud, di dalam diri Daud. Bahkan sebelum orang lain itu melihat, Daud ini sudah lihat. Dia bisa melihat yang terjadi sebelum orang lain melihat. Makanya ketika dia ngomong gitu ya, anakku Salomo ini masih muda, kurang berpengalaman. Padahal rumah Tuhan itu harus luar biasa megahnya. Dia sudah punya gambaran besar itu. Megahnya, melebihi orang lain. Bahkan melebihi Salomo, orang yang muda. Kerinduannya juga untuk kehendak Tuhan lebih besar dari yang lain. Dia memiliki visi yang lebih besar daripada apa yang orang lain bisa kerjakan. Orang lain bisa kerjakan untuk membangun bait suci waktu itu. Dia mungkin banyak orang yang bisa. Tapi untuk standarnya Daud ini gak main-main. Gak main-main. Dari Daud ini apa sih yang bisa kita pelajari? Bahwa sebagai orang tua, sebagai generasi yang senior, kita harus punya mental regenerasi akan visi Tuhan. Karena apa? Karena saya dapati, bahkan saya pun adalah orang tua yang siap meregenerasi kehidupan anak saya. Gak ada kan orang tua yang pengen kehidupan anaknya itu gak berhasil? Semua orang tua pasti pengen yang berhasil. Kadang untuk pengen anaknya berhasil, orang tuanya sediakan kamu harus ini ya, kamu harus ini kamu. Terus sekolahnya ini, nanti papa mama akan tabung, akan beli rumah. Nanti rumahnya bisa dijual untuk kamu modal usaha. Banyak cara yang orang tua kerjakan. Untuk supaya hidup anaknya enak, gak susah. Dalam bahasa logikanya, kalau dulu nak, papa sama mama mulai dari nol. Saya gak mau mulai dari minus. Mulai dari nol, tapi minimal kamu tidak mulai dari nol, tapi mulai dari 50%. Papa siapin supaya kamu merangkak gak terlalu dalam.
Itu orang tua. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa yang Tuhan kehendaki bukan cuma itu? Apakah itu perlu? Perlu. Sampai hari ini saya sebagai hamba Tuhan, saya juga mempersiapkan anak-anak saya. Saya sepakat sama istri selalu bilang, gak apa-apa orang tuanya itu ikat pinggang terus. Hidupnya irit-iritan gak apa-apa asalkan nanti anaknya bisa sekolah tinggi dan bisa punya segala sesuatu yang diperlukan. Karena bagi saya dan istri, anak saya dua-duanya cowok, Bapak Saudara. Itu buat saya itu mendolburi. Kalau anak cewek, pasti ikut yang laki. Aman. Jadi mungkin ketika besar gitu ya, mungkin ya bajunya lebih banyak, kosmetiknya lebih banyak. Tapi kalau cowok enggak, baju ala kadarnya. Tapi mendolburinya itu yang gak enak. Karena yang namanya cowok, ketika mau mengambil istri gitu ya, standarnya orang sekarang semakin meningkat. Harus punya rumah. Harus punya rumah, harus punya ini, harus bekerja ini. Nah bagi saya itu mendolburi. Cowok. Saya selalu tanamkan kepada anak-anak saya, walaupun masih usia 9 tahun gitu ya. Kamu harus kerja yang rajin, nanti sekolah yang pinter. Harus menabung. Daddy akan usahakan apa yang Daddy dan Mami bisa berikan sama kamu. Tapi untuk kamu mengembangkan, kamu perlu upgrade kapasitas. Saya siapkan sebagai hamba Tuhan. Betul, tapi Tuhan juga berpesan, enggak cuma itu. Sebagai orang tua, kita juga harus meregenerasi visi Tuhan yang Tuhan letakkan di dalam diri kita. Jangan sampai urapan yang turun ke atas kita, yang membuat kita ini putih rambut, itu hilang begitu saja. Tanpa anak-anak kita bisa tahu, mengenal Allah yang menjaga kita dari usia muda. Daud ini, dia regenerasi. Dia tahu bahwa dia gak bisa bangun visi kehendak Tuhan yang besar. Tapi dia bisa meregenerasikan visi itu. Anaknya harus bangun sesuai dengan apa yang dia terima kepada Tuhan. Besarnya, luasnya, bahannya, bahkan pintu-pintunya semua dikasih tahu. Semuanya. Kita harus sebagai orang tua harus buka jalan, buatkan jalan untuk anak-anak kita bisa kerjakan visi Tuhan. Harus sengaja buka jalan. Saya mikirnya beberapa tahun ke depan. Butuh pemain drum nih di ibadah voltage nih. Karena sekarang yang main drum masih AOG. Anak saya sudah saya leskan dulu. Paling enggak tahun depan dia bisa melayani di ibadah voltage. Mengisi apa yang diperlukan. Saya buka jalan, siapkan jalan, ayo antar anak untuk melayani. Karena saya tahu bahwa visi saya yang Tuhan berikan kepada saya tentang kebangunan rohani anak belum terjadi. Anak saya harus kenal visi itu dan dia harus terlibat di dalamnya. Kita gak boleh hanya buka jalan supaya anak kita sukses di dalam kehidupannya saja, pekerjaan. Tapi untuk kehendak Allah pun juga harus sama. Ya bukan hanya anak loh ya, oh anak saya udah menikah, udah besar-besar. Cucunya juga. Cucunya pun juga sama. Kita gak boleh bilang ini panggilan saya sama Tuhan, tapi anak saya, cucu saya kan punya panggilan yang lain. Enggak. Karena firman Tuhan katakan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Pengurapan turun-temurun, janji yang turun-temurun. Maka kehendaknya adalah turun-temurun juga di dalam hidup kita. Ya setuju katakan amin. Kehendak Tuhan yang Tuhan berikan buat hidup kita itu harus turun-temurun. Kan gak mungkin berkatnya aja Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub kita sebut sebagai janji turun-temurun. Tapi kehendaknya gak turun-temurun. Karena firman Tuhan juga jelas berkata, kalau engkau melakukan ketetapan-ketetapan seperti Daud moyangmu, aku akan memperpanjang umurmu. Ketetapannya juga sama, kehendaknya juga harus turun-temurun. Gak boleh berhenti sampai kita. Kalau anak sudah besar, ayo kita generasi yang berikutnya, cucu. Libatkan anak cucu kita langsung. Kita sebagai generasi senior harus antar mereka. Tapi puji Tuhan, hari ini saya melihat anak cucu sudah melayani di tempat ini.
Tapi bagi yang belum, ayo antar mereka. Kita harus bisa meregenerasi. Kita nggak boleh punya mental seperti Hizkia. Tahu mentalnya Hizkia? 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-16 sampai 19. Saya akan bacakan saja buat Anda. 2 Raja-Raja 20 ayat ke-16 19. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sidar-sidar di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, perhatikan ini. Sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu, tetapi lihat, pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur apa? Hidupku ini main aman, yang penting zamanku enak. Zaman anak cucuku, aku gak pikir. Mental kita gak boleh kayak gitu. Mentalnya harus dibalik. Zamanku harus lebih gak enak, supaya anak cucuku bisa enak. Tapi kalau lebih dalam lagi, zamanku enak sampai selama-lamanya anak cucuku enak juga. Itu doa kita bersama. Ya kan? Di surga seperti, di bumi seperti di surga. Kita juga mau enak dong di sini. Masa mau susah terus? Tapi itu juga harus jadi mental kita. Kita gak boleh. Yang penting zamanku, aku takut Tuhan, aku selesai, aku melayani Tuhan. Anak cucuku, nanti urusan mereka. Mentalnya gak boleh mental seperti itu. Mentalnya harus mental regenerasi. Harus turun-temurun. Kalau kita tahu bahwa kita punya anak, belum ada di rumah Tuhan, kita harus antar mereka. Ini regenerasi kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Halo, amin? Amin? Yang berikutnya, yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari Daud? Ayat ke-6, 2 Tawarik 22. Kemudian dipanggilnyalah Salomo anaknya dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Lalu kata Daud kepada Salomo, anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu, ia akan menjadi seorang yang akan dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan dialah yang akan menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Maka sekarang hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau. Sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu yang seperti difirmankannya mengenai engkau. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil. Engkau akan melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan janganlah tawar hati. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Kita tandai sampai di situ. Apa yang bisa kita pelajari dari Daud yang kedua? Challenge anak kita untuk punya iman menyelesaikan. Bukan hanya kita meregenerasi visi, mengenalkan visi itu kepada anak kita. Tapi kita kasih dia challenge iman untuk dia bisa menyelesaikan. Dia bicara sama Salomo, Salomo, aku mau bangun tapi gak boleh sama Tuhan. Tuhan mau memberkati hidupmu dan Tuhan mau pakai hidupmu untuk membangun. Rumah yang dibangun harus besar. Harus indah. Pada masa tua sekalipun aku kasih kepadamu. Aku persiapkan segala sesuatunya.
untuk engkau bisa bangun dengan sempurna, engkau harus menyelesaikannya. Buat saya, visi 2030, 300 pasti akan kita capai. Tapi visi yang lebih besar atas gereja Mawar Sharon, 1000 gereja lokal, 1 juta murid. Beberapa sanksi, termasuk saya juga sanksi bisa melihat itu. Tapi saya berdoa, saya masih bisa melihat itu. Tapi saya pasti juga jadi seperti Anda hari ini. Rambutnya udah putih semuanya. Walaupun sekarang sih udah putih juga. Tapi saya berdoa, sekalipun saya sudah usianya lanjut, anak saya yang meneruskan itu, menyelesaikannya. Jadi saya dan generasi saya, anak-anak saya bisa melihat kemuliaan Tuhan diterima waktu itu. Itu doa saya. Saya kasih iman kepada anak saya. Kamu pasti bisa menyelesaikan. Makanya kamu harus sekolah yang pintar. Saya dan istri ini selalu berdoanya gini. Tuhan, saya sebagai gembala kesulitan bangun gereja. Mau cari tanah, mau bangun susah. Nanti anak saya sekolahnya harus sekolah sipil dan interior. Bangunlah gereja Tuhan. Langsung tak kasih mimpi. Bangun ya gerejanya. Kamu sekolah ya, yang pinter. Supaya bisa desain-desain gereja. Kalau kamu sukses, kamu bisa bangunin gereja. Saya bicara gini, bukan saya bangun gereja kerajaan sendiri. Gereja Mawar Sharon ini bukan punya saya. Bukan gereja otonom dan gereja yang bisa diwariskan. No. Saya dan istri sepakat. Kalau kami sudah gak produktif, silakan gembala yang lebih produktif gantikan. Karena bagi kami, kemuliaan, kebangunan rohani itu yang lebih penting. Bukan jabatan. Bukan jabatan. Tapi saya kasih iman apa yang hari ini mereka belum lihat. Maka ajar anak kita lewat iman kita. Untuk mereka bisa melihat dan menyelesaikannya. Mereka bisa selesaikan. Daud gak bisa lihat bait suci secara fisik. Tapi imannya sudah lihat detail bangunan dan bahan-bahannya. Itu yang diberikan kepada Salomo. Kamu pasti bisa selesaikan. Minimal tak bantu, ada modalnya. Bahan-bahannya sudah siap. Makanya ia challenge Salomo untuk menyelesaikan. Dia challenge. Mungkin hari ini anak kita juga belum bisa lihat. Tapi iman kita tentang visi Tuhan harus turun kepada anak kita. Gak boleh berkurang. Bahkan harus lebih sempurna. Halo, amin. Amin. Yang berikutnya. Saya akan baca sekali lagi dari ayat 14. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan. Katakan kesusahan. Aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1 juta talenta perak. Dan sangat banyak tembaga dan besi sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu. Tapi baiklah engkau menambahnya lagi. Lagi pula, engkau mempunyai sangat banyak pekerja. Yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu, dan tukang kayu. Dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan. Emas, perak, tembaga, dan besi yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja. Tuhan kiranya menyertai engkau. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel. Untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya, katanya. Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu? Dan telah mengaruniakan keamanan kepada kamu ke segala penjuru. Sungguh ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Yang terakhir, apa yang bisa kita pelajari dari Daud? Do your best until the end. Sekalipun firman Tuhan di ayat ke-14 dikatakan sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan. Daud ini sudah gak punya tenaga. Daud ini sudah tua ketika dibicara seperti itu. Aku tetap menyediakan untuk rumah Tuhan. Do your best. Dia melakukan yang terbaik sampai selesai. Until the end. Don't early retirement. Jangan terlalu cepat pensiun dini. Aku sudah tua, biar anakku. No. Jangan cepat pensiun dini.
anak-anak kita atau generasi kita mulai berjalan, kita pun harus tetap berjalan dan melakukan yang terbaik. Apa yang bisa dan apa yang kita mampu sampai kita selesai. Bukan berarti, oh anak muda sudah ada, yes biar anak muda aja, kita nggak usah. Jangan pensiun dini, jangan pensiun terlalu dini. Sayang urapannya. Anak-anak kita jalan, kita pun jalan bersama. Sampai kapan? Sampai selesai. Sampai selesai. Jangan merasa kita sudah gak bisa dibanding yang muda, lalu kita gak lakukan apa-apa. Daud menyelesaikan semuanya sampai tua, sampai putih rambutnya, dan sampai selimut pun gak bisa lagi hangatkan tubuhnya. Di dalam 1 Raja-Raja 1 ayat yang pertama dikatakan, Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya. Dan biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin. Ini keadaan Daud ketika dia bilang, aku ini susah. Tapi sesusah-susahnya, aku tetap lakukan sesuatu. Tetap sediakan. Makin tua, makin jadi. Karena apa? Karena pengurapan kita makin luar biasa. Makin tua, makin gak bisa dibendung untuk melayani Tuhan. Makin tua, makin bisa tari yang tadi gini. Makin tua, makin gak bisa. Tadi 2 set gitu ya, putar-putar 2 kali. More. Begini-begini lagi, putar-putar lagi. Gak terbendung. Jangan cepat finish. Aku sudah selesai. Ini giliran yang muda. No. Kita belum selesai. Kita mau jalan bersama-sama. Sama seperti Daud. 1 Tawarik 29 ayat ke-26 dan 28 ayat terakhir saya. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya. Lanjut umurnya. Penuh kekayaan dan kemuliaan. Kita mau mengakhiri dengan penuh kemuliaan. Kenapa? Selesai. Selesai atau tidaknya bukan kita yang menentukan, tapi Tuhan yang menentukan. Sepakat dengan saya, Mbak Yusra? Sampai kapanpun kita mau terus berjalan. Amin. Mari kita bangkit berdiri.